Pada kesempatan kajian subuh ini bab tentang al-kabiratul ujub, dosa besar ujub. Ujub bahasa Indonesianya berbangga diri, bangga diri. Ujub adalah jembatan yang langsung membawa seseorang pada kesombongan. Ujub. Ya. Jadi anak tangga atau jembatan yang membawa diri seseorang kepada kesombongan. Jadi ujub ini posisinya persis ada di bawah sombong. Sifat ujub ini dia adalah senang bangga diri. Dia punya ilmu, senang banget, bangga banget sama ilmunya, bangga diri. Dia punya ketampanan, dia bangga dirinya akan ketampanan. Dia punya harta, dia bangga diri akan harta yang dia milikinya. Ini ujub. Dia punya usaha sukses, dia bangga diri terhadap usaha suksesnya. Lalu dikemanakan Allah? Saat dia merasa bangga diri, lalu dikemanakan Allah? Jadi ujub berbangga diri. Anak tangga atau jembatan yang akan menyeberangi menjadi kesombongan. Sementara sombong, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sombongan itu adalah menolak kebenaran. Ini kesombongan. Menolak kebenaran, suka menganggap remeh seseorang. Ini sombong. Kalau dinasihatin, ngeyel, merasa dirinya pintar, ini sombongan. Sombongan. Ini menganggap remeh orang. Dinasihatin kebaikan, menolak kebenaran, ini sombongan. Diajak untuk sholat, dia menolak, ini kesombongan. Diajak ke masjid untuk sholat, diajak ke masjid untuk mendengar majelis ilmu, dia menolak. Ini kesombongan. Dan Allah paling amat sangat membenci pada manusia yang sombong. Ujub tidak sampai menganggap remeh orang lain. Ujub hanya sekedar berbangga diri atas segala sesuatu nikmat yang dia miliki. Seakan-akan apa yang dia miliki itu, baik ilmunya, baik ketampanan paras wajahnya, baik harta yang dia milikinya, itu merupakan bagian dari kelebihan-kelebihan dari usahanya. Lalu atas itu semua dia berbangga diri. Ini ujub. Ujub ini adalah dosa besar yang gak bisa dianggap remeh. Padahal hanya cuma membanggakan diri saja, tapi dampaknya begitu besar, akan mendatangkan murka Allah dari orang yang punya sifat ujub ini. Contoh yang paling tepat tentang ujub ini adalah kejadian yang pernah terjadi pada perang Hunain. Ini diceritakan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam riwayat di situ ada juga Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan ujub ini.
Kata para sahabat, jumlah kita kaum muslimin ini lebih banyak dari mereka, dari kaum suku ya Hawazin. Di Mekah itu ada suku Hawazin. Selain daripada suku Quraisy, ada suku Hawazin. Yang mana suku Hawazin ini akan menggempur pasukan kaum muslim. Nah, ketika mereka suku Hawazin ini berniat ingin menggempur pasukan kaum muslimin, Allah memberi kabar kepada Nabi SAW untuk lebih dulu menyerang. Dikasih tahu sama Allah, jumlah suku Hawazin ini nggak banyak. Lalu Allah merapat kepada para sahabat, dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, wahai sahabatku, hari ini kita akan berperang di lembah Hunain. Kita akan melawan suku Hawazin. Lalu ada para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, jumlah kita lebih besar, mereka sedikit. Kita semua ada 12 orang kaum muslimin. Kita pasti bisa mengalahkan. Ini kata para sahabat. Lalu ketika di medan pertempuran Hunain, Allah membolak-balikan. Allah murka terhadap orang yang ujub. Ketika perang Hunain terjadi, para sahabat kocar-kacir, berlarian, kabur. Dan tidak sedikit para sahabat kaum muslimin yang gugur di perang itu. Gugur di perang Hunain. Kocar-kacir mereka para sahabat. Rasulullah memanggil mereka. Hai kalian kaum muslimin, kenapa kalian lari terkocar-kacir? Aku Muhammad ibni Abdullah, Nabi yang diutus oleh Allah di tengah-tengah kalian. Kenapa kalian lari meninggalkanku? Kata Nabi SAW. Rupanya teriakan Nabi tidak terhiraukan sama sahabat-sahabat yang pada kocar-kacir lari. Nabi SAW memanggil Abbas, karena Abbas memiliki suara yang lantang, yang keras. Abbas, panggil mereka, suruh kembali. Lalu Abbas memanggil, hai kalian kaum muslimin, kembali merapat kepada Rasulullah. Rasulullah melihat ada sebagian yang kembali, ada juga yang tidak kembali. Terus berlarian kocar-kacir. Lalu Rasulullah menyuruh lagi kepada Abbas, panggil lagi. Terus panggil. Lalu Abbas memanggil kembali, hai kalian kaum muslimin yang pernah berbaiat kepada Nabi di bawah pohon. Ini ada Nabi kalian, seorang manusia yang diutus oleh Allah memanggil kalian. Kembali kalian semua. Mendengar seruan itu atas perintah Nabi untuk mengatakan kalian orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon kepada Nabi, mereka kembali. Tapi nggak banyak. Dari 12.000 orang tersisa 100 orang. Banyak yang mati, 11.000 orang. Sisa 100.000 orang kembali kepada Nabi. Kata Nabi, kenapa kalian kocar-kacir? Kenapa kalian kabur? Kata Nabi, harusnya kalian setia
Apa yang kalian baiatkan kepadaku untuk setia kepadaku, cinta kepadaku, cinta kepada Allah, kenapa kalian harus kafir? Ini akibat sifat ujub kalian menganggap remeh musuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika pasukan kaum muslimin tersisa 100 orang, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk turun ke muka bumi. Ketika para malaikat turun ke muka bumi, suku Hawazin melihat para malaikat itu turun, mereka takut kabur. Jadi malaikat nggak membantu perang, baru turun aja dari langit, ya. Baru turun dari langit, suku Hawazin, kafir Hawazin ini melihat banyak yang turun, ribuan malaikat dari langit, mereka kabur. Saat itu Allah memberikan kemenangan. Jumlah kaum muslimin sisanya 100 orang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya 12.000. Banyak para sahabat yang saat itu mati di medan perang Hunain. Ini contoh sifat ujub. Karena kata ulama, orang yang memiliki sifat ujub hati-hati, karena akan mengundang murka Allah. Dan murka Allah bisa datang langsung di dunia kepada pelaku ujub. Murka Allah bisa langsung diberikan di dunia kepada pelaku ujub. Contoh perang Hunain, para sahabat. Para sahabat adalah manusia-manusia yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka ujub berbangga diri, Allah balikkan keadaan. Peristiwa ini sekarang sedang terjadi di negara kita. Dulu ketika zaman Rasulullah perang Hunain, sekarang kita sedang perang melawan corona. Kita orang Indonesia mayoritas Muslim. Mungkin ada sebagian di antara kita yang ujub. Gak mungkin mayoritas Muslim bisa menang dengan minoritas. Mungkin ada yang mengatakan begitu. Ketika ada yang mengatakan begitu, ini corona gak diangkat, gak dipindahkan, gak diusir sama Allah. Karena ada mungkin sebagian manusia yang mengatakan Indonesia mayoritas Muslim gak mungkin kalah dengan orang-orang kafir yang minoritas di Indonesia. Dia pernah mengatakan begitu. Ini akibatnya corona berkepanjangan. Perang Hunain adalah pembelajaran, adalah kisah yang diabadikan oleh Allah. Ketika ada sahabat yang ujub bangga diri, memiliki kaum muslimin yang lebih banyak dari orang-orang kafir. Kan gak jauh beda dengan kisah sekarang. Betul Pak? Gak jauh beda dengan kisah sekarang. Di antara negara yang paling besar kaum musliminnya Indonesia. Mungkin di antara orang-orang kita Indonesia pernah mengatakan ujub. Akhirnya Allah murka, yang Allah datangkan kemurkaan itu di dunia. Ini kita harus introspeksi diri. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perang Hunain ini diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain adh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, wahai orang-orang beriman, di medan peperangan yang sangat banyak. Ketika kalian perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, pembebasan kota Mekah, semuanya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Termasuk di perang Uhud, Allah berikan kemenangan untuk kaum muslimin.
Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai kaum muslimin, di medan peperangan itu yang banyak. Dan ingatlah satu peperangan, kata Allah, yaitu perang Hunain, yang di waktu itu kalian menjadi id a'jabatkum, congkak, berbangga diri dengan kalian mengatakan diri kalian lebih banyak daripada kaum kafir Hawazin. A'jabatkum adalah kalimat ujub, jamak dari kalimat ujub. Congkak atau bangga diri karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu, kata Allah, tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas terasa sempit oleh kalian. Kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Jadi kacau balau di kancah perang. Ini terjadi di Indonesia. Kita ini pada lari menjauh. Yang kalau bahasa kita di sini social distancing. Gak ada lagi orang yang diajak salaman. Padahal salaman, berjabatan tangan adalah, kata Nabi, menggugurkan dosa di antara kedua belah pihak. Tapi semua meninggalkan sunnah Nabi SAW. Salat berjamaah ditinggalkan, padahal salat berjamaah merupakan iradah dari Allah yang Allah tentukan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi masih ada orang yang merenggangkan salat berjamaah. Kalau ada orang yang ibadah kepada Allah bertentangan dengan apa yang disunahkan Nabi SAW, diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Melakukan ibadah kepada Allah tapi mengingkari sunnah yang diajarkan Rasulullah, diterima enggak ibadahnya? 100. Benar. Beribadah kepada Allah tapi mengingkari sunnah Rasulullah, gak bakal diterima salat. Gak bakal diterima. Karena Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, ketika Nabi ingin memulai menjadi imam, Nabi suruh mengatakan kepada umatnya, sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Lurus dan rapatkan saf kalian. Karena dengan lurus dan rapatnya saf kalian, itu merupakan kesempurnaan dari salat berjamaah. Nabi mengatakan itu bukan dari nafsu sahwatnya. Nabi katakan itu langsung dari Allah yang mengatakan, yang menyuruh kepada Nabi untuk mengatakan itu kepada para sahabat. Tapi di zaman sekarang banyak terpecah belah, kocar kacir gara-gara corona. Sholatnya udah padat, misah-misah. Perang Hunain sejarah dan pembelajaran bagi umat Islam. Jangan merasa congkak, jangan merasa berbangga diri dengan mayoritas yang ada di negara kita selaku muslim. Ternyata Allah bolak-balikan ke fakta. Ya. Kata Allah, banyaknya jumlah kalian tidak memberi manfaat sedikit pun, kata Allah. Banyaknya jumlah kalian mayoritas muslim tidak memberi manfaat sedikit pun. Ini Allah yang katakan di Al-Quran. At-Taubah ayat 25. Kebanyakan sekarang orang-orang berilmu pada kebelingan. Enggak lagi taat sama Allah dan Rasulnya, taatnya ulil amri. Ulil amri juga belum tentu benar di mata Allah. Apakah mereka ulil amri itu bisa mau diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti? Dia juga akan sengsara nanti. Ketika dihajak, diazab oleh Allah, dihisab oleh Allah. Ketika ada orang yang meminta pertanggungjawaban ulil amri itu, dia angkat tangan. Gak bisa dia melakukan apa-apa, gak bisa memberikan pembelaan. Tapi kalau Rasulullah bisa memberikan pembelaan kepada umatnya yang patuh taat kepada sunnah,
Mereka ulil amri belum tentu bisa memberikan syafaat kepada masyarakat. Mereka mengubah aturan-aturan yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Ini sekarang ini kita harus ketahui, ya. Ini kita harus tahu bahwa corona yang terjadi di negara kita berkepanjangan ini ibarat perang Hunain. Mayoritas muslim merasa bangga, nggak mungkin kalah terhadap mereka yang minoritas. Yang Allah pengen lihat dari hamba-hambanya itu adalah sampai di mana letak cintanya manusia itu kepada Allah dan Rasulnya, dan sampai di mana Allah ingin melihat manusia yang ada di atas muka bumi ini ketaatannya kepada Allah ditingkatkan, apa malah mereka malah lari takut mati karena corona. Ini Allah sedang ingin melihat. Itu buktinya yang sholat yang enggak mati juga, ya kan? Mati juga. Karena sholat yang enggak mati. Ini jarang-jarang. Makanya sampai kematian itu bukan karena corona aja, takdir. Jangan percaya begituan. Percaya sama takdir Allah. Ikutin apa yang diajarkan Rasulullah. Jangan mengingkari apa yang diajarkan Rasulullah. Enggak, nanti tersesat orang itu. Jangan pernah mengingkari syariat dari yang Allah tentukan dalam Nabi. Ikhwatul iman, rahimani wa rahmatullah jami'an. Ada sebuah riwayat dari Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab ini sahabat Nabi. Dan ketika Rasulullah sudah wafat, Ka'ab ini punya murid, di mana muridnya ini sedang menulis hadis-hadis Nabi SAW. Dikumpulin hadis-hadis Nabi. Lalu Ka'ab radhiyallahu anhu ini berkata kepada seorang muridnya yang sibuk mengumpulkan hadis Nabi ini, kata Ka'ab, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Waradha biduni minal majlis, carilah kedudukan yang rendah yang tidak mencolok dalam majlis. Wala tu'dhi ahada, dan jangan pernah kau menyakiti seseorang pun. Fa innahu law mala'a ilmu baina samai wal ardi ma'al ujub. Ketahuilah olehmu, kalau kau sudah memiliki ilmu sampai memenuhi langit dan bumi ilmu yang kau miliki, tapi kau ikut sertakan ujub ada di dalam dirimu, berbangga diri kau dengan ilmu itu, ma zadakallahu bihi illa safalan wa nuqsana, maka Allah hanya akan memberikan kepadamu kehinaan dan kekurangan. Ilmu udah banyak sebagaimana sepenuh langit dan bumi, tapi kalau diikut sertakan di dalam hatinya sifat ujub, maka kata Ka'ab radhiyallahu anhu, Allah hanya akan memberikan kepadamu kehinaan dan kehancuran. Memang setan ini lebih senang menggoda orang berilmu supaya untuk dia ujub bangga diri. Apalagi orang berilmu ini sangat tersohor dakwahnya, sangat disenangi oleh umat. Bahkan banyak pengikutnya kalau ketika dia buka majlis, banyak pengikutnya yang hadir. Di sini iblis berperang mati-matian. Terus digosok orang yang berilmu itu supaya keluar ujubnya. Terus iblis berbuat. Orang-orang berilmu, kalau dia enggak bertakwa sesungguhnya kepada Allah, tergelincir. Makanya jangan pernah kita merasa bangga kalau dipuji. Kata Nabi, kalau kita dipuji oleh orang, beristighfar. Banyak-banyak beristighfar.
Jangan senang dipuji orang, karena pujian itu akan mendatangkan kesombongan suatu kelak pada diri orang. Kata Nabi kan, ini mah ada orang senang banget dipuji. Ya, kalau nggak dipuji marah. Yang pantas dan layak dipuji hanya Allah. Manusia nggak ada pantas yang dipuji. Nggak ada pantas-pantas sedikit pun dipuji. Kenapa? Karena ketika dia dipuji, pasti akan muncul sifat ujub dan sombong dirinya. Ikhwatul iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Khalid bin Yazid Muawiyah pernah mengatakan, beliau ini adalah salah ulama salafus saleh. Khalid bin Yazid mengatakan, "Idza ra'aita rajulan la jujan mumariyan mu'jiban bi nafsihi faqad tammat khasaratuhu." Ketahuilah oleh kalian, kata beliau, andai saja kalian melihat orang yang suka berdebat, ribut terus dengan perdebatannya, kemudian suka pamer dan bangga diri atas ilmu yang dimilikinya, ketahuilah oleh kalian telah sempurna kehancurannya. Telah sempurna kehancurannya. Karena tadi saya katakan di awal, sebagaimana ulama mengatakan, orang yang punya sifat ujub itu menandakan dia mengharap datang murka Allah. Murka Allah langsung diberikan di dunia. Apa murkanya? Diberi kehancuran. Digelincirkan orang itu dalam kemaksiatan terus sama Allah. Yang kita lihat oleh kasat mata kita, dia berilmu, dakwahnya pintar, canggih, hafal hadis, hafal Quran. Tapi sesungguhnya Allah sedang menggelincirkan. Hati-hati terhadap orang yang berilmu. Dan kita sebagai jamaah harus bisa melihat mana yang pantas untuk didengarkan dakwahnya. Kita lihat seorang yang berilmu ketika menyampaikan dakwahnya, kita lihat kepribadiannya sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan apa yang didakwahkannya. Kalau antara adab, akhlak dan ilmunya tentang dakwahnya tidak sesuai, jangan ikuti. Tinggalin begitu. Ya. Karena tidak ada manfaatnya, kata Allah dan Rasul. Pintar berdakwah, pintar mengeluarkan dalil Quran hadis, tapi akhlaknya bejat. Sifat ujubnya selalu muncul, kesombongannya selalu ada. Jangan diikuti majelis seperti itu. Ya. Tinggalin. Karena sesungguhnya Allah sedang menghancurkan dirinya. Orang-orang berilmu yang punya sifat ujub. Mudah-mudahan kita sebagai hamba yang dhaif ini diberikan kekuatan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari sifat ujub dan sombong, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan semoga kita ibadah kita diterima dengan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Alhamdulillah.